Ya, shalom, saudara-saudara yang terkasih. Shalom. Ya, di dalam ibadah kita menerima berkat Kristus, dan Tuhan selalu menyediakan berkatnya bagi umatnya yang membutuhkan berkat-berkatnya. Baik, hari ini kita akan bersama-sama akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 22, ayatnya yang ke-37. Satu ayat saja. Injil Matius pasal 22 ayat 37. Kita akan baca bersama-sama. Ayat ini bunyinya demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ya, satu ayat saja bagi kita, supaya kita dapat dengan mudah mengingat ayat ini sebagai ayat yang begitu penting atau ayat emas bagi kita, ya. Jadi Injil Matius 22 ini, pasal 22 ayat 37 ini sudah diperdengarkan kepada kita, sehingga kita tidak akan lagi sulit mencari satu ayat emas yang memang begitu penting bagi kita. Ya, di dalam Injil Matius yang kita sudah baca, yang kita sudah lihat juga isinya, maka hari ini tema kita adalah kasihilah Tuhan. Ya, saudara yang terkasih, mengasihi Tuhan adalah sesuatu ajaran Kristus Yesus, dan itu diteruskan dari hukum Taurat. Jadi hukum Taurat diberikan kepada orang Israel yang isinya, yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu, yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Nah, ketika Yesus datang di dalam dunia ini, Yesus Kristus pun mengajarkan hal yang sama. Kasihilah Tuhan Allahmu. Saudara, di dalam teks Yunani yang perlu kita simak tentang kasihilah Tuhan ini, supaya kita mendapat pendalaman makna dari kata atau istilah kasihilah Tuhan. Saudara, di dalam teks Yunani ini saya beranjak dari apa yang kalimat atau teks ayat ini berbunyi seperti ini. Agape says, kurion ton theon so. Ya, jadi itu ayat teks lengkapnya. Artinya kasihilah Tuhan Allahmu. Ya, agape says, kurion ton theon so. Saudara, kata agape says ini kasihilah, ya, itu diterjemahkan bukan saja mengasihi Tuhan, tetapi menyukai Tuhan. Ya, dalam makna kata ini, word study-nya itu artinya menyukai, ada unsur menyukai dan mengasihi. Jadi kalau kita ingin memperdalam atau memperluas istilah kasih ini, ternyata ada unsur menyukai, bukan membenci. Ya, kita memperhatikan, ya. Jadi kata sifat ini perlu kita tegaskan, dan kita memberikan sebuah kontra antara kontra kata. Ya, sehingga kita bisa meresapi bahwa kata menyukai ini memiliki kontra dengan kata membenci. Ya, jadi kita manusia perlu memberikan kontra makna ini, supaya kita bisa melihat sorotan yang dalam daripada kata tersebut. Nah, jadi mengasihi Tuhan, agape says ton theon ini, ya, agape says kurion ton theon, ya, itu mengarahkan kepada kita manusia untuk
memberikan perhatian kepada Tuhan. Ya, jadi kalau kita di dunia ini, tentunya kita seringkali berfokus kepada apa yang ada di dalam dunia ini. Ya, mungkin kita bisa saja berfokus kepada manusia, kita berfokus kepada alam, kita berfokus kepada materi. Ya, bisa. Karena apa yang kita hidupi dan jalani di dunia ini itu bisa menjadi bagian daripada hati kita. Ya, jadi tentunya ini akan membawa dampak bahwa kita hanya bersekutu atau berkumpul di tengah-tengah apa yang ada di dunia ini. Nah, jadi penegasan mengasihi Tuhan ini artinya bahwa Tuhan itu harus juga dilibatkan dalam kehidupan manusia di dunia ini. Nah, nanti kita akan melihat bahwa mengasihi Tuhan adalah sebuah hukum yang sangat penting dan yang terutama. Nanti kita bisa mengerti itu di dalam ayat yang ke-38. Bunyinya demikian. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, itu kelanjutan penjelasan tentang hukum mengasihi Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan adalah hukum yang sangat penting dan pertama. Nah, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan hukum-hukum yang ada di dunia ini, banyak ya. Kita tahu hukum penciptaan, ya itu kita harus tahu. Hukum beribadah, pasti kita tahu. Hukum kita ketika bekerja di dunia ini ada hukum-hukum, aturan-aturan ya antara kehidupan manusia yang satu dengan kehidupan yang lain. Itu hukum juga. Namun kita memperhatikan Yesus menghadirkan mengasihi Tuhan sebagai hukum yang sangat penting dan terutama. Artinya hukum ini lebih diutamakan atau lebih dipentingkan baru hukum-hukum yang lain yang ada di bumi ini. Jadi, saudara, kita semua manusia yang sudah dewasa hari lepas hari dididik untuk mengerti hukum. Hukum-hukum ini harus kita tahu sehingga kita itu berada di jalur keselamatan. Ya, jadi kalau hukum yang sudah ditetapkan itu kita tidak jalani, maka tentunya kita juga tidak akan menikmati hidup. Nah, jadi hukum itulah sebenarnya mempunyai hubungan yang erat dengan kehidupan kita. Ya, saya kasih contoh. Kalau hukum alam, ya, hukum alam ini kita katakanlah kita tahu, lalu kita tidak mengikutinya, maka kita akan celaka. Ya, contoh hukum alam, katakanlah ada siang ada malam, ya. Pada siang hari manusia bekerja, pada malam hari manusia beristirahat. Ini hukum alam, saudara-saudara, hukum penciptaan. Nah, sekiranya hukum alam ini dilanggar oleh manusia, contoh, pada siang hari dia tidur, malam hari dia bekerja, dibalik, dia akan sakit, saudara-saudara. Berapapun kuatnya manusia mau mencari sumber-sumber kekuatan untuk menopang aktivitasnya dia di malam hari agar dia kuat, semua terbatas. Ya, saudara-saudara, ini salah satu contoh hukum alam, hukum penciptaan. Nah, jadi kalau kita mengerti hukum seperti ini dilanggar, maka yang merugi atau yang mengalami kecelakaan adalah manusia. Jadi tentunya saudara, hukum itu sudah diciptakan supaya kita jalani, kita ada di dalam ketentuan hukum itu. Nah, itulah salah satu contoh hukum penciptaan. Nah, sekarang Yesus menampilkan bahwa hukum yang lebih utama daripada hukum alam itu adalah mengasihi Tuhan. Ya. Nah, ini kita umat manusia dianjurkan, kita umat Tuhan yang beribadah, yang merindukan firman Tuhan, ingin mengerti kehidupan yang lebih bermakna.
Maka inilah Yesus memberikan hukum yang lebih utama, lebih penting daripada hukum alam. Nah, jadi kalau sudah demikian, maka mengasihi Tuhan itu sangat penting, saudara-saudara. Ya, jadi kalau kita melihat bahwa mengasihi Tuhan ini jauh lebih penting dari hukum alam, maka pasti kita akan menurutinya. Ya, efek daripada semua itu bahwa sama halnya dengan hukum alam. Kalau kita tidak menaati hukum alam, hukum penciptaan, kita akan sakit. Sama kalau kita tidak mengikuti hukum kasih Tuhan, mengasihi Tuhan, kita juga akan mengalami pemisahan dari Tuhan. Nah, jadi justru ini yang lebih buruk lagi bagi manusia. Karena kalau seseorang tidak mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan memisahkan dia dari dirinya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Kalau manusia sudah tidak ada hubungan dengan Tuhan, ya, pencipta, pemberi hidup, lalu dipisahkan daripada manusia, terjadinya apa? Kematian. Kematian ini bukan saja mati dalam bentuk fisik, tapi binasa sampai kekekalan. Nah, itulah yang harus dimengerti, dimaknai mengasihi Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan ini sebenarnya mempunyai nilai kekekalan. Inilah yang kita cari, saudara-saudara. Ini yang kita melihat dari sisi hukum. Mari kita melihat dari sisi pribadi. Saudara, kalau mengasihi Tuhan artinya Tuhan itu adalah pribadi. Kalau kita membandingkan Tuhan dengan materi, contoh di dunia ini ada kekayaan, ada jabatan, ada kemuliaan manusia atau keunggulan manusia, ya, prestasi. Coba kita bandingkan kekayaan, katakanlah seluruh harta benda di dunia ini kita mengasihinya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Harta benda dunia ini tidak abadi. Karena apa? Karena manusia itu mati, saudara-saudara. Jadi kalau dibandingkan materi yang ada di dunia ini bila dibandingkan dengan pribadi Tuhan, maka tentunya materi di dunia ini semua itu tidak ada gunanya atau tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan. Ya, itu maksudnya. Jadi perbandingan ini kita diarahkan untuk melihat, menilai manakah yang lebih mulia untuk dikasihi. Ya, lebih utama maksudnya. Ya, jadi kalau diberi porsi atau diberi sebuah posisi, maka harta dan Tuhan tidaklah seimbang, tidaklah disebut balance. Tuhan lebih tinggi daripada harta, kekayaan dunia ini. Apatah lagi yang lain, jabatan dan sebagainya, prestasi. Nah, inilah saudara-saudara kita perhatikan, berarti bahwa di dalam diri kita perlu ada sebuah prioritas, sesuatu yang utama di dalam diri kita. Yang apa? Yaitu Tuhan. Ya. Jadi kalau prioritas ini kita sudah memilikinya, keutamaan, maka kita tidak menjadi manusia yang bingung lagi. Kita mau mencari apa? Kita tidak bisa lagi terlalu berfoya-foya lagi, mau mencari sesuatu yang fana, yang tidak mempunyai prioritas. Nah, jadi kalau kita sudah dapat prioritas, dia adalah pribadi, tunggal pribadi yang maha kuasa, kita sudah mengasihi dia, maka dia yang mempunyai pribadi hidup lebih tinggi dari kita manusia, dia akan menambahkan kepada kita apa yang kita butuhkan di dunia ini. Itu saja. Dia yang menambahkan. Nah, dia yang bekerja karena dia pribadi. Kalau uang, kita yang bekerja. Contoh ya, kalau ada orang mengutamakan uang ya, maka dia akan bekerja sepanjang waktu dan mungkin saja dia kurang beristirahat demi untuk mendapatkan uang yang banyak. Ini kalau kita buat gambaran ya.
Kita yang bekerja. Karena kita mempunyai sebuah cita-cita, keinginan untuk mendapatkan uang yang banyak. Karena di dunia ini, tanpa bekerja banyak, tidak ada uang. Iya, memang uang datangnya harus lewat bekerja. Makanya kalau kita bekerja misalkan menurut porsi kita secukupnya, ya uang juga secukupnya. Ya, tidak mungkinlah kita bekerja kecil, tapi total uangnya besar. Ini tidak mungkin, tidak alamiah, tidak melalui hukum alam. Maka saudara, jadi di sini kita harus membuat sebuah perbandingan bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, maka Tuhanlah yang bekerja untuk memberi kecukupan kepada kita. Nah, apa maknanya? Artinya begini, ketika kita bekerja, ya, kita bekerja, katakanlah menurut kemampuan kita, di sini Tuhan memberkati. Dan memberkati, berkat Tuhan itu dia berbentuk pertambahan, bukan pengurangan. Saudara, jadi pertambahan itu satu, dan akan suatu waktu terbentuklah yang disebut orang melihat sebuah pertumbuhan. Ya. Jadi inilah makna kalau kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan yang berpribadi itu dia yang jauh lebih mengerti kita. Dia tahu kehidupan di dunia itu seperti apa. Dunia ini misalkan kita tahu bahwa dunia ini krisis. Apakah Tuhan tidak tahu? Tahu. Kita tahu dunia ini banyak bencana. Apakah Tuhan tidak tahu? Ya tahu. Di dunia ini ada bencana. Terus demikian kalau kita tahu di dunia ini ada peperangan. Apakah Tuhan tidak tahu? Ya tahu. Jadi apa yang kita tahu di dunia ini, Tuhan jauh lebih tahu daripada kita. Nah, jadi kalau kita kelaparan, kekurangan, apakah Tuhan tidak tahu? Tahu. Nah itu saudara. Jadi kita memberikan tempat kepada Tuhan yang Maha Tahu ini sesuai dengan pribadinya yang Maha Tahu. Jangan kita mengesampingkan Tuhan. Kalau kita kesampingkan Tuhan, kita berkata seolah-olah Tuhan tidak tahu, saya punya permasalahan, saya sedang sakit, Tuhan tidak tahu, saya sedang krisis, saya sedang sakit jiwa, seolah-olah Tuhan tidak tahu, saya sedang bermasalah, seolah-olah Tuhan tidak tahu. Jangan saudara, Tuhan tahu semuanya itu. Cuma kita manusia yang tidak mau mengizinkan Tuhan tahu. Kita menutup diri terhadap Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan tidak perlu urus diri saya. Nah ini yang bermasalah saudara-saudara. Jadi disinilah kita mau mendapat sebuah kalimat premix, kalimat utama dalam hidup kita. Bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Dia lebih tahu daripada kita. Sebelum kita menghadapi sesuatu masalah, Tuhan sudah tahu akan muncul masalah. Jadi janganlah kita menganggap diri kita lebih tahu dari Tuhan. Jadi anggaplah Tuhan memang harus kita memiliki pengertian Dia Maha Tahu. Dan memang demikian, Dia Maha Tahu. Nah ini saudara-saudara yang terkasih. Maka disinilah kita meletakkan posisi Tuhan lebih besar, lebih tinggi berkuasa atas diri kita. Inilah titik yang harus kita capai. Di sini titik kebahagiaan manusia bisa tercapai. Kalau manusia sudah memperlakukan Tuhan dengan benar, manusia sudah memposisikan Tuhan dengan benar, bahwa Dia memang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Dia lebih berdaulat mengatur kita daripada kita mengatur diri kita. Kita berusaha membuat kita sehat dan lebih baik di dunia ini. Apakah Tuhan tidak mampu? Ingat saudara, bahwa kita terbatas untuk memajukan diri kita. Kita berusaha berbanting tulang supaya kita itu lebih baik daripada hari kemarin. Betul, tidak salah. Tapi seringkali kita gagal dan meleset di dalam semua cita-cita kita. Tapi kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, Tuhan akan menuntun kita sehingga kita tidak akan mungkin terpelencong dan mungkin kesandung dengan sesuatu hal di dunia ini. Dan kita lihat, kalau Tuhan yang aktif bekerja, kita mengizinkan Tuhan bekerja, maka kita akan melewati rintangan-rintangan yang membuat kita jatuh tadi. Nah, ini saudara-saudara.
Maka kalau kita melihat, membandingkan Tuhan dengan segala sesuatu di dunia ini, maka pandanglah Tuhan, kasihilah Dia. Lebih utama, lebih penting dan pertama daripada kita mengasihi yang lain. Itulah maknanya, saudara-saudara. Jadi makna mengasihi Tuhan adalah kita menempatkan Tuhan lebih utama daripada segala yang ada di bumi ini. Ya, saudara. Jadi kalau kita percaya Tuhan, maka kita harus percaya bahwa Dia bisa memberikan kita makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Itulah yang Tuhan maksudkan. Kasihilah Tuhan Allahmu. Ini hukum yang pertama dan yang utama. Itulah maknanya, saudara-saudara. Jadi kita mau mengerti makna mengasihi Tuhan seperti ini. Tidak bisa dalam makna hanya sebuah hukum dalam imajinasi. Oh, seperti itu. Padahal dalam sikap hidup sehari-hari kita tidak menjalaninya. Ya. Jadi memang kita harus menjalani hidup berdasarkan hukum Tuhan. Tanpa hukum Tuhan kita semua tersesat. Kita semua hilang arah. Dan kita tidak mencapai target-target yang kita inginkan. Bahkan kita melihat banyak kejadian atau malapetaka atau bencana di dunia ini. Itu yang manusia temui. Bencana karena dia tidak memakai hukum Tuhan sebagai dasar langkah-langkah hidupnya. Bahkan dia masuk di dalam terlilit dengan bencana itu sendiri. Dia tidak lolos dan terlepas, saudara-saudara. Jadi inilah yang kita mau memperhatikan, bahwa mengasihi Tuhan adalah sebuah hukum yang ditempatkan yang paling penting dari hukum-hukum yang ada di bumi ini. Inilah sebuah pembukaan rahasia kehidupan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, maka di dalam kita melakukan hukum Tuhan ini, kita harus lihat bahwa hukum ini lebih utama. Masih ada hukum-hukum yang lain. Kita melihat ada hukum ibadah. Katakanlah hukum ibadah itu tentunya kita mengerti bagaimana cara melakukan ibadah. Itu ada aturan-aturan. Seringkali aturan-aturan ibadah lebih penting daripada Tuhan. Nah ini saudara-saudara, ini pun kita harus mengerti bahwa Tuhanlah lebih penting daripada hukum ibadah itu. Nah, jadi kita diarahkan di dalam kita beribadah itu harus memandang Tuhan lebih penting, lebih dalam. Lalu kemudian kita mengikutinya dengan hukum-hukum yang lain. Kita harus mengasihi hukum atau kita mengikuti hukum-hukum ibadah. Nah, jadi di sini semuanya ini ada hukumnya. Jadi dengan kata lain bahwa Tuhan mau Dia yang pertama dulu, baru hukum-hukum yang lain menyusul. Hukum alam, hukum ibadah, hukum relasi antara manusia dengan manusia, hukum bekerja. Itu hukum-hukum semua itu. Nah, sehingga kita dididik oleh firman Tuhan bagaimana menempatkan hukum yang utama, yaitu Tuhan yang pertama. Nama Tuhan, pribadi Tuhan yang dipercaya itu yang harus ada dalam diri kita. Ya, memang banyak kasus contoh kita harus memperhatikan bagaimana mengasihi Tuhan. Contoh, kalau ada seseorang sakit, katakanlah ya, dia betul membutuhkan dokter, tidak salah. Tapi hukum yang utama dari sebelum dia ke dokter, dia ke Tuhan dulu. Itu yang dimaksud kasihilah Tuhan Allahmu. Dia lebih utama. Dia maha tahu tentang kita, diri kita, status kita, penyakit kita. Maka datanglah kepada Tuhan dulu. Tuhan, aku mengalami sakit ini. Menurut diagnosa dokter, saya itu sakit apa? Saya minta Engkau menyembuhkan saya. Itulah hukum utama. Nanti selanjutnya, kalau Tuhan menuntun kita ke dokter untuk mengoperasikan kita, mengoperasi penyakit kita, contoh harus dioperasi, maka itu baru kita melalui hukum alam. Bagaimana penanganan sakit yang kita derita, misalkan mau dioperasi,
Ya, itu demikian. Jadi di sini kita harus mengerti, meletakkan Tuhan yang utama. Nah, jadi hukum ini mau melatih kita secara individu untuk menjalani kehidupan kita pribadi lepas pribadi seperti itu, saudara-saudara. Nah, jadi kita mau memperhatikan bahwa hukum mengasihi Tuhan ini bersifat individu, bukan bersifat lembaga. Ya, perhatikan baik-baik saudara-saudara, di dalam struktur kalimat ini dikatakan memakai kata agape seis. Agape seis ini dalam struktur kalimat ini sebenarnya kalimat orang kedua tunggal. Kamu secara individu. Kalimat tunggal yang bersifat futuristik. Jadi agape seis itu sifat atau struktur kalimatnya itu seperti itu. Orang kedua tunggal. Jadi kamu ini setiap individu. Jadi dia bukan bersifat lembaga. Artinya apa? Saudara, kalau kita memperhatikan individu dan lembaga berbeda. Kalau lembaga itu bersifat perwakilan bisa. Contoh, kalau saya anggota jemaat gereja apa, ya. Jadi kalau bersifat lembaga, yaitu seluruh pengurus di gereja A, B, C itu dari pendeta sampai majelis, mereka mengasihi Tuhan, mewakili jemaat. Jadi walaupun jemaat tidak mengasihi Tuhan, jadi mereka mewakilkan jemaat di hadapan Tuhan bahwa inilah jemaatmu mengasihi engkau. Jadi padahal prakteknya jemaat ini tidak mengasihi. Contoh, mereka mengasihi Tuhan juga tidak dengan segenap hati, tapi separuh-separuh hati. Bisa, saudara-saudara. Nah, tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa diwakilkan juga oleh orang tua. Misalkan seorang pemuda, dia hidupnya kurang terdidik atau dia mengikuti pergaulan-pergaulan bebas, padahal orang tuanya mengasihi Tuhan. Apakah anak ini tergolong mengasihi Tuhan? Tidak. Karena bersifat individu. Mengasihi Tuhan tidak bisa diwakilkan oleh orang tua. Kalau orang tuanya mengasihi Tuhan, anaknya tidak mengasihi Tuhan, tidak bisa diwakilkan oleh orang tua, saudara-saudara. Jadi ini hukum ini harus kita perhatikan baik-baik. Bahwa jangan kita memilih perwakilan untuk mengasihi Tuhan. Masing-masing harus melakukannya. Ada contoh yang lain. Ada orang bilang, oh saya tidak bisa ke gereja berdoa, saya titip persembahan saja. Bahwa itu saya sudah mengasihi Tuhan. Tidak bisa, saudara-saudara. Uang kita tidak bisa dipakai alat untuk mengasihi Tuhan. Padahal diri kita, ya katakanlah kita itu hanya berfokus kepada bekerja. Padahal hari ibadah seharusnya kita datang dengan penuh syukur, memuji Tuhan. Tapi karena kita mengutamakan pekerjaan lebih penting karena demi penghasilan yang lebih besar, maka kita menitipkan uang kita, persembahan kita kepada seseorang. Tolong titip kepada dalam ibadat di hari ini, di dalam persembahan. Tidak bisa, saudara-saudara. Mengasihi Tuhan tidak bisa model seperti itu. Dan kita akan menjadi gagal. Kita akan menyesal di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mencari kita, bukan mencari uang kita. Perhatikan, berbeda, saudara-saudara. Mengasihi Tuhan itu harus dengan segenap hati. Bersifat individu. Bukan materialisme. Bukan materi yang menjadi perwakilan. Nah, ini yang dimaksudkan bahwa mengasihi Tuhan bukan melalui lembaga, tetapi melalui individu. Nah, ini saudara. Jadi kita harus mau mengukur diri kita berdasarkan firman Tuhan, bukan kita mau mengatur firman Tuhan berdasarkan kemauan kita. Nah, inilah perlunya kita belajar. Kita belajar bagaimana mengerti bahasa Tuhan untuk diterapkan. Nah, maknanya lah, itulah yang kita temui. Baru kita mengerti, oh apa yang saya mengerti tentang firman Tuhan keliru. Maka harus ada pembaruan, harus ada perubahan. Selama kita tidak berubah, hidup kita pun tidak akan mengalami sebuah kebangunan rohani. Sebuah kehidupan iman yang lebih baik. Nah, ini yang harus kita mengerti, saudara. Maka mengasihi Tuhan inilah, maka kita perhatikan apa yang Yesus tegaskan. Bahwa ayat 37 tadi,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kita perhatikan ada 3 unsur di dalam diri manusia. Segenap hati, hati ini, jiwa, yaitu sebuah perasaan atau struktur kemanusiaan kita, baru akal budi. Saudara-saudara, 3 unsur ini dalam kehidupan manusia untuk mengasihi Tuhan harus dilibatkan. Contoh, kalau saya mengasihi Tuhan hanya dengan segenap hati, hanya hati saja, jiwa tidak dan akal budi tidak, maka akan terjadi ketimpangan. Ya, bisa saja segenap hati, ya oke, ketika kita beribadah, itu hati yang terlibat. Tetapi ketika kita bekerja, akal kita terlibat, kita tidak melibatkan Tuhan di situ. Pokoknya hati saya sudah mengasihi Tuhan ketika dalam ruang ibadah. Nah, segenap akal ini ada di lingkungan bagaimana kita juga bekerja dan berkeluarga. Di dunia ini akal kita itu berfungsi 100% dalam seluruh aktivitas kita. Jadi kita berpikir yang satu ke yang berikutnya. Ketika kita bekerja, apakah unsur mengasihi Tuhan ada? Harus kita menilai. Ketika saya bekerja, contoh, saya bekerja sebagai seorang pegawai negeri, pegawai aparatur sipil negara, contoh. Apakah ketika saya bekerja di situ, mengasihi Tuhan ada di dalamnya? Semua kerja-kerja saya, katakanlah, harus disertai dengan hukum-hukum. Kita tidak perlu melanggar hukum tanggung jawab yang kita sudah dipercayakan. Kebenaran, nilai-nilai kebenaran harus ada. Tentunya artinya kita tidak perlu lagi korupsi. Ya, kita tidak perlu lagi manipulasi atau bohong-bohongan dalam bekerja. Kita malas-malasan bekerja, misalkan malas-malas masuk ruang kerja. Sudah tidak seperti itu lagi. Karena kita melibatkan mengasihi Tuhan di dalamnya. Ya, contoh yang lain. Kalau kita berbisnis, sama. Kita di dalam mengusahakan sebuah usaha, apapun itu, perdagangan kah, produksi, jasa kah. Kalau kita menyertakan mengasihi Tuhan, maka orang atau pelanggan itu akan mendapatkan nilai daripada kerja kita. Dia tidak dibohongi dan ditipu dengan semua usaha kita. Nah, ini saudara-saudara, ini maksudnya mengasihi Tuhan dengan akal budi, segenap akal budi. Jadi semua kreativitas akal kita itu harus ada nilai-nilai mengasihi Tuhan. Pertanggungan jawab kepada Tuhan. Bagaimana kebenaran itu kita cintai, hukum Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita.